Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin TV. Oke, teman-teman, seperti biasa di channel saya, konten apapun bisa saya upload, asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu cara pinjam uang di Bank BCA ya, bisa maksimal 100 juta. Dan tentunya kita pinjam di Bank BCA itu bunganya sangat rendah sekali ketimbang kalian pinjam di aplikasi pinjaman online. Nah, tanpa banyak basa-basi di sini saya hanya akan menjawab komentar yaitu 47. Jadi mudah-mudahan komentar-komentar ini yang masih bingung bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih bingung ya. Jadi buat kalian kalau mau tahu caranya silahkan kalian lihat di YouTube yaitu cara pinjam uang di Bank BCA, bisa cek lewat aplikasi di HP ataupun tinggal lihat deskripsinya ada di video ini. Oke, let's go, lanjut kita bahas satu persatu. Pertama ini dari Sofi. Bang, kalau orang yang punya usaha bisa nggak pinjem bukan karyawan? Oke, kalau misalkan kalian itu usaha ya, misalkan kayak usaha punya kios ataupun punya warung, itu bisa juga mengajukan ke Bank BCA, yaitu bisa masuknya pakai agunan ya. Agunan itu kalian harus ada sertifikat kalau kalian itu buka usaha ya, harus ada surat izin usahanya. Kalau nggak ada surat izinnya kalian tetap nggak bisa. Oke, lanjut dari Adin. Mantep bang informasinya, saya simak dari awal. Oke, itu lewat aja, kita jawab yang bingung-bingung aja. Dari Hikmat, makasih infonya bang, aku masih punya hutang di pinjol aku laku sama kredipo, jadi harus tunggu 3 bulan. Oke, ini pasti dia udah nyimak ya. Jadi gini, kalau kita pinjam di Bank BCA itu syaratnya kita itu harus cek ataupun ngumpulin itu ya, cetak resikoran ya, cetak koran lah ya, cetak koran ya 3 bulan terakhir. Jadi nanti di situ kalian ketahuan nih, kalian ini ada uang masuk dari pinjol, dari fintech, kalian juga ketahuan nih kalau bayaran pinjol nih, seperti itu. Jadi kalau kalian masih punya hutang, saya sarankan setelah 3 bulan transaksi itu nggak ada, silahkan kalian mengajukan ya. Tapi ini kemungkinan berhasilnya kayaknya 60% lah menurut saya, karena mungkin dia bisa kebaca juga kalau kita punya pinjaman di aplikasi online ya, seperti itu. Tapi bisa dicoba aja ya Mas Bro ya, karena saya juga belum ngalamin kayak gini ya. Oke, lanjut ya. Bang, gimana kalau pernah transaksi di pinjol fintech tapi sudah lunas, apakah tetap berpengaruh harus menunggu 2 sampai 3 bulan kalau pengajuan KTA di ACC? Nah, ini nggak bilang dia itu pakai agunan ataupun tanpa agunan ya. Jadi misalkan dia kalau saya jelasin dulu ya. Kalau misalkan kita pinjam di Bank BCA kan ada dua ya. Pertama, kalau kita pakai agunan itu harus ada jaminan ya, seperti sertifikat rumah ataupun BPKB ataupun surat tanah ataupun surat tanda kita usaha ya. Itu namanya pakai agunan. Kalau tanpa agunan itu kita pakai surat misalkan kita karyawan. Jadi harus karyawan ya. Kita itu punya SK karyawan bahwa kita benar karyawan di situ. Nah, kalau ini dia cuma nanya aja ya. Kalau misalkan pernah punya pinjol terus harus nunggu 2 sampai 3 bulan. Kalau menurut saya, kalau misalkan Mas ya yang lihat ini, kalian itu sudah lunas tidak ada hubungannya di pinjol lain, saya saranin nunggu 1 bulan baru kalian bisa mengajukan ya. Mudah-mudahan pasti di ACC ya. Seperti itu. Karena ini udah lunas walaupun misalkan dari pihak Bank BCA ngecek nih, pihak OJK atau lain, ya kita mungkin pernah punya pinjaman online tapi sudah lunas. Intinya tidak ada masalah. Justru bagus ya, pernah punya pinjaman tapi sudah lunas. Nah, langsung dari Fajar atau Ave ya. Bandar Lampung bisa nggak Mas? Kalau untuk Bandar Lampung sih saya kurang tahu. Tapi Mas Bro ini bisa langsung nyoba aja ke Bank BCA terdekat ya. Bisa dicoba aja Mas ya. Iseng-iseng nggak apa-apa, kali aja bisa gitu ya. Seperti itu. Kalau kita pakai BPKB terus kita punya pinjaman di aku laku, apakah berpengaruh juga buat di ACC? Oke, ini pertanyaannya seperti tadi, kemungkinan 60% di ACC-nya. Saran terakhir saya kalau kamu mau mengajukan karena punya pinjaman di pinjol lain ya, misalkan di aku laku nih. Tapi kalian tetap mau ngajuin pinjaman di Bank BCA itu menggunakan agunan yaitu jaminan BPKB. Jadi saran saya tetap kalian setelah 3 bulan tidak ada transaksi pinjol masuk ataupun kalian bayar pinjol keluar, kalian bisa langsung ngajuin. Karena toh nanti kalian akan suruh cek koran mutasi.
yaitu selama 3 bulan terakhir. Jadi biar bersih ya, nggak ketahuan. Bisa aja dicoba aja. Dari Putri, ya bang benar, saya udah ngajuin juga bunga per bulannya 1%. Kalau kita ambil 3 tahun sama dengan 36 bulan, berarti bunganya kurang lebih selama 3 tahun yaitu 36% ya. Ya betul, dan ini kalian bisa bandingin dengan pinjol, ini masih lebih murah ya. Seperti ini. Bang, kalau gajinya bukan payroll Bank BCA apa tetap bisa kan? Oke, misalkan kalian ini karyawan ya, ini mungkin maksudnya dia karyawan tapi bank ATM-nya itu bukan BCA, terus mau mengajukan pinjaman, nggak masalah, tapi tetap nanti akan dicek 3 bulan terakhir ya. Yang penting ada SK ataupun kalian tinggal minta ke HRD atau atasan kalian, yaitu apa, SK bahwa kalian karyawan. Terus dari Shopee masih yang tadi ya, bang kalau yang punya usaha bisa nggak pinjam bukan karyawan? Yang punya usaha bisa juga, yang penting kalian itu punya sertifikat ya ataupun surat tanda izin. Kalau enggak ke BRI ya, lebih bagusnya ke BRI kalau kalian punya usaha ya, BRI ya. Dari Aldin, bang cara ajuin pinjaman di bank BCA via aplikasi BCA atau gimana? Apa harus punya aplikasi BCA? Nggak usah punya aplikasi BCA, langsung datang ke kantor ya biar lebih jelas. Tapi kalau misalkan mau lihat-lihat, kalian silahkan klik M-Banking BCA ya, ataupun lihat video saya langsung yang di deskripsi. Bang saya pengen ngajuin pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah, tapi saya ada pinjol aku laku, kira-kira bisa nggak ya ACC-nya? Oke, seperti biasa ya teman-teman ya, atau Adi ya, dicoba aja Mas Bro ya, tapi saran saya kalau bisa nunggu 3 bulan terakhir untuk untuk cetak resi koran ya, untuk cetak mutasi gitu ya, untuk cetak mutasi koran ya, bisa aja ya. Justru pakai agunan itu tambah mudah loh. Terus kalau belum menikah tapi sudah karyawan, apakah bisa di-approve bang? Bisa banget ya, nggak masalah udah nikah atau belum, yang penting sudah karyawan ya. Dicoba aja Mas Bro ya. Itu bisa, yang penting kamu karyawan dan punya SK dari perusahaan. Tinggal minta di perusahaan ya yang terbaru. Harus pakai anggota kartu kredit kan bang? Oke, maksud Pabian itu mungkin gini. Kita itu harus terdaftar di kartu kredit Bank BCA dulu baru bisa ngajuin. Oke, nggak usah ya. Tapi kalau misalkan kalian punya kartu kredit di Bank BCA, terus kalian mau ngajuin itu justru lebih bagus. Karena bagusnya kenapa? Prosesnya lebih mudah dan tanpa survei. Karena kalau BCA pasti dia patokannya dari apa? Riwayat kalian itu kartu kredit BCA. Jadi lihatnya di kartu kredit. Kalau kartu kredit BCA-nya lancar bagus ya itu langsung ACC gitu ya. Lebih cepat justru ya. Terus dari Bang Jali, bang kalau nggak ada surat keterangan usaha bisa? Waduh, nggak bisa Bang Jali ya, tetap harus ada surat. Dari LD Setiawan, kalau bawa BPKB diceknya di cabangnya atau di rumah atau di surveinya. Untuk kita pakai agunan, pinjam di Bank BCA, itu misalkan pakai BPKB. Kita langsung bawa BPKB-nya ke Bank BCA. Untuk survei bisa nyusul kalau udah mau ACC. Itu Mas Bro ya. Untuk data itu nanti bisa diambil lagi ya. Bang, kalau pegawai kontrak gimana bang? Mohon maaf Wildan, kalau untuk bang pegawai kontrak nggak bisa ya, harus karyawan ataupun punya usaha. Proses cairnya berapa lama bang? Proses cairnya kalau kita udah di ACC, udah proses apa ya, pengecekan dari mutasi koran, terus dari pengecekan OJK biasanya ya, OJK, terus pengecekan kayak data dan interview via telepon ataupun tanya jawab via telepon, itu paling lama paling cepat 2 minggu lah langsung cair. Nanti kita dipanggil telepon kedua suruh datang ke kantor BCA. Terus lanjut, aplikasinya namanya apa bang? Kalau untuk aplikasi M-Banking aja bisa ya, M-Banking BCA, tinggal kalian cek di situ ada informasinya ya. Lebih bagusnya datang langsung sih ya, karena setahu saya kantor BCA itu udah, kalau di kota-kota itu udah banyak ya. Disurvei enggak bang? Kalau untuk disurvei enggak, itu sudah pasti disurvei ya, disurvei. Terus minjem di mana? Minjem di bank ya. Iya nih, saya udah pernah ngajuin juga. Oke siap. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi untuk kalian, untuk lebih lanjutnya silahkan lihat videonya yang ada di layar ini ataupun di deskripsi saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.